Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, yaitu Rima Widiasti. Hari ini kita bakal ngebahas bagaimana sih infrastruktur meteorologi di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share video ini ya. Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Meteorologi yang merupakan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang disingkat dengan Puslit Kimlipi adalah instansi pemerintah yang menjalankan fungsi Lembaga Meteorologi Nasional atau IIMI di Indonesia. Puslit Kimlipi adalah instansi yang ditunjuk oleh Undang-Undang Meteorologi Legal Nomor 2 Tahun 1981 yang mengharuskan adanya lembaga yang membina standar nasional yang ditetapkan oleh Kepres, lalu diturunkan menjadi Kepres Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran, di mana pengelolaan teknis ilmiah diturunkan kepada LIPI. Secara tidak langsung, Kepres ini berisi penunjukan IIMI kepada salah satu unit kerja di LIPI. Dalam hal ini yaitu Puslit Kimlipi. Puslit Kimlipi mempunyai kompetensi di bidang meteorologi panjang, waktu, massa, dan besaran terkait seperti kelistrikan, suhu, radiometri, fotometri, serta akustik dan getaran. Kebanyakan standar yang dipelihara oleh Puslit Kimlipi adalah standar tertinggi di Indonesia. Besaran yang tidak ditangani oleh Puskimlipi adalah jumlah zat. Ingat ya, jumlah zat tidak ditangani oleh Puskimlipi. Standar dan ketelusuran yang besaran ditangani oleh Puskimlipi adalah meteorologi kimia pada umumnya dan Pusat Teknologi Keselamatan dan Meteorologi Radiasi di bawah Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN yang mengenangi meteorologi radiasi, pgian, dan radioaktivitas. Di forum internasional, Puskimlipi adalah wakil Indonesia di konversi meter dan telah mendatangani CIPM-RA pada tanggal 2 Juni 2004. Di lingkungan Asia Pasifik, Puslit Kimlipi adalah anggota IPMP. Sedangkan di tingkat nasional, Puskimlipi mendukung sistem akreditasi laboratorium oleh KAN. Di antaranya dengan menjadi laboratorium acuan dalam uji banding antar laboratorium. Badan Akreditasi Nasional di Indonesia dipegang oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional yang merupakan lembaga non-struktural yang bertugas membantu Badan Standarisasi Nasional dalam menyelenggarakan kegiatan akreditasi untuk berbagai bidang kegiatan standarisasi, termasuk diantaranya akreditasi laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian, dan lembaga sertifikasi produk. Dalam melakukan kegiatan akreditasi, kan dibantu oleh tenaga-tenaga profesional, baik pegawai pemerintah maupun swasta dari berbagai lembaga, instansi, organisasi, dan perusahaan yang mempunyai kompetensi di bidang akreditasi. Di tingkat nasional, KAN adalah pendandatanganan Amplak MRA pada tahun 2005. KAN telah mendapatkan pengakuan untuk bidang kalibrasi dan pengujian yang berarti bahwa sertifikasi kalibrasi atau laporan pengujian yang diterbitkan oleh laboratorium yang terakreditasikan diakui di lingkungan Asia Pasifik. Di tingkat internasional, KAN juga bagian anggota dari ILAC. Lembaga ini nih pasti udah banyak yang tahu, yaitu Badan Standarisasi Nasional atau BSN, yang merupakan lembaga pemerintah di bawah Presiden RI yang bertugas mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dalam suatu sistem standarisasi nasional. Tujuan utama standarisasi di Indonesia adalah melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta berwawasan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. BSN juga menetapkan standar yang kita sebut sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Contohnya nih, helm harus berstandar Nasional Indonesia atau harus berstandar SNI. Ayo tulis di kolom komentar ya, barang apa yang berstandar Nasional Indonesia yang kalian punya ya. Lembaga ini nih pasti udah banyak yang tahu, yaitu Badan Standarisasi Nasional atau BSN,
yang merupakan lembaga pemerintah di bawah Presiden RI yang bertugas mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dalam suatu sistem standarisasi nasional. Tujuan utama standarisasi di Indonesia adalah melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta berwawasan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. BSN juga menetapkan standar yang kita sebut sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Contohnya nih, helm harus berstandar Nasional Indonesia atau harus berstandar SNI. Ayo tulis di kolom komentar ya, barang apa yang berstandar nasional Indonesia yang kalian punya ya. Yap, itu dia infrastruktur meteorologi di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian suka? Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih.